banyak yang penasaran, di tangan gua udah ada Galaxy Tab S11 regular. Dan setelah pakai, wah menarik juga ya. Nggak cuma soal spek, tapi pengalaman multitasking, interaksi sama device Samsung lainnya, sampai Galaxy AI yang seru buat dipakai sehari-hari. Tapi dari semua itu, apa aja komplain gua? Nggak ada Bluetooth di S Pen-nya ganggu nggak? Yuk kita bahas. Oke, impresi gue sama tablet ini 3 kata. Compact, tipis, dan enteng. Masih muat banget buat dimasukin ke tas kecil gue ini. Bahkan tas selempang yang lebih kecil juga masih masuk. Habis itu untuk tipisnya mirip ya kayak S25 Edge. Bahkan lebih tipis 0,3 mili dengan berat yang nggak sampai setengah kilo. Ditaruh di samping meja kerja gue gini juga nggak makan tempat sih. Apalagi ukuran layarnya pas di 11 inch. Terus garis panjang buat ngecas S Pen di seri sebelumnya udah nggak ada. Sekarang cuma bisa nempel di sisi atas deket kamera selfie. Kalau di bawah sini masih bisa nempel ya, tapi lemah, jadi mending jangan. Dan ngomong-ngomong S Pen, sekarang doi berpenampilan baru. Sisinya sekarang heksagonal. Jadi bener-bener kayak pensil biasa buat nulis di buku. Cengkraman jari lebih mantap dan paling penting nggak gampang kabur pas taruh di meja. Tapi sayangnya, Bluetooth di S Pen-nya ini hilang ya guys. Jadi nggak cuma di S25 Ultra, tablet ini pun join to the club no BT-BT. Bluetooth maksudnya. Yang artinya bye-bye air action sama jepret jarak jauh. Jadi mungkin ini kali ya alasan garis cas S Pen tadi hilang. Karena nggak ada Bluetooth, jadi nggak perlu di-charge lagi. Cuman tenang, Samsung nggak tinggal diem nih. Mereka punya fitur baru dan beberapa gesture lainnya yang bakal gue jelasin habis ini. BTW S Pen ini cuma kompatibel di S11 series aja dan udah include dalam paket penjualan. Yang isinya cuma ada tabletnya itu sendiri, S Pen, kotak lagi yang diselipin ejector buat micro SD, terus kertas yang jarang dibaca sama kabel Type-C ke Type-C. Selain itu tablet ini juga punya aksesoris case keyboard yang dijual terpisah. Cuma mungkin karena ukurannya lebih kecil di 11 inch, di S11 ini jadi nggak ada trackpadnya ya. Terus nggak ada tempat taruh S Pen juga yang sebelumnya diselipin di belakang tuh. Nah, kalau tadi ngomongin bentuk fisik, sekarang kita ke fitur barunya yang gak kalah menarik. Namanya Quick Tools, jadi semacam toolbar mini buat ngatur keperluan tulis atau gambar. Cara pakainya tinggal deketin ke layar, klik tombol di S Pen, dan muncul deh. Di sini kita bisa pilih jenis pensil, tingkat ketebalan dan transparansi, terus warna juga. Kalau mau lakuin fungsi AI juga ada ya di sini. Dan toolsnya itu bisa dengan fleksibel dipindah-pindahin. Atau kalau mau disetrap taruh pojok juga nggak masalah. Selain itu yang gue suka ya writing gesture-nya sih. Misalnya gue lagi di WhatsApp males ngetik, ya tinggal tulis aja, nanti berubah jadi teks. Kalau mau hapus tinggal coret segaris. Kalau mau hapus beberapa huruf juga bisa. Terus coret ke bawah buat kasih spasi, atau sebaliknya kalau mau disatuin bisa coret lagi. Selalu emes sih sama gesture-gesture kayak gini. Keren. Dan ini baru sebagian yang bisa dilakuin di One UI di tablet ini guys. Jadi sebelum kita bahas software dan Galaxy AI yang menurut gue jadi daya tarik utama, mari kenalan bentar sama spesifikasinya. Yang singkat aja, untuk layar punya ukuran 11 inch Dynamic AMOLED 2X dengan peak brightness di 1600 nits. Yang kualitas layarnya bagus tuh, cukup terang, warnanya hidup, terus hitamnya bener-bener pekat. Cuman emang kalau kalian suka bawa outdoor, refleksi cahayanya bakal berasa sih, karena nggak ada anti-reflective coating. Yang mana fitur ini cuma ada di varian ultranya doang. Habis itu dari sisi performance, pakai chipset Dimensity 9400 Plus yang bulan lalu masih jadi chipset terkuat MediaTek. Tapi sekarang udah nongol yang baru ya, Dimensity 9500. Untuk skor Antutunya buat yang kepo dapat di 2,5 juta untuk Antutu versi 11 nih. BTW gue belum sempet tes pakai FPS Tools, tapi sejauh ini game berat kayak Genshin Impact jalan lancar. Dan wajar sih, karena area pembuangan panasnya lebih luas ya dibanding HP yang terbatas tuh. Habis itu punya RAM 12GB dengan storage 256, baterai 8400 mAh dengan charging 45 watt. Buat daya tahan baterainya kemarin sempat pakai seharian dan dapat SOT di hampir 8 jam ya, dan itu pun masih sisa 15%. Mungkin kalau pakai full sekitar 9-10 jam kali. Dengan pemakaian paling lama ada YouTube 2 jam, terus buat Galaxy Store ini waktu bocil kemarin ngegame ya sekitar sejam pakai fitur Instant Play. Habis itu bocil sama emaknya juga coret-coret di Samsung Notes, Instagram, sempat Genshin juga dan lain sebagainya. Untuk kameranya punya 13 megapiksel lensa utama yang hasilnya udah cukup lah ya buat foto-foto dokumen atau video buat kasih lihat sesuatu. Lebih ke kamera buat kerja, bukan pamer di IG. Sedangkan selfie-nya punya jarak pandang yang luas banget.
Dengan kualitas video yang udah cukup ya buat video call, tapi dengan pencahayaan yang pas ya, dimana kalau emang agak redup, dia bakal jadi lebih soft gambarnya. Dan terakhir buat spek lainnya, teman-teman bisa langsung lihat aja di layar, biar cepet. Karena gue udah gak sabar pengen bahas bagian serunya, software dan Galaxy AI. Tapi sebelumnya, walaupun video bahas tablet gini biasanya nggak serame HP, tapi buat kalian yang suka dan pengen lebih seringin, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Oke, kalau ngomongin tablet, bagian yang penting itu bukan cuman spek, tapi software yang ada di dalamnya. Misalnya untuk multitasking, di One UI ini sangat fleksibel. Kita bisa split screen sampai 3 app sekaligus, plus ditambah pop-up window juga. Dan surprisingly, mulus-mulus aja sih nggak berasa nge-lag. Selain itu, kita juga bisa split screen 3 kolom berentet gitu loh. Buka IG, TikTok, sama YouTube Short. Jadi nge-brand roadnya lebih maksimal nih. Habis itu interaksi dengan sesama device Samsung tentu bakal mulus. Misalnya kalau mau transfer file ada quick share. Terus kalau gue lagi baca artikel di HP pas di luar, sampai rumah buka tablet bisa langsung lanjut di halaman yang sama. Seamless banget. Sampai kalau lagi video call di tablet gini dan butuh tunjukin sesuatu, nggak perlu angkat-angkat tabletnya muter-muter ya. Tinggal ke control center terus pilih kamera share. Mana yang warnanya merah-merah itu? Adobe. Oh, itu dia tuh yang ada warna merah. Nah, ya. Gestur kecil kayak select beberapa files terus pindahin semuanya ke app lain dengan segampang ini juga patut diapresiasi. Terlihat sepele, tapi hal ini yang bikin pengalaman pakainya terasa lebih mulus dan nyaman. Makanya software itu juga penting. Terus entah kenapa akhir-akhir ini gue malah lebih sering suka pakai Samsung DeX-nya deh, yang sekarang lebih canggih tuh. Pertama, saat pindah ke mode DeX sekarang lebih cepet ya, nggak perlu tunggu loading lagi. Jadi buat yang nggak tahu, Samsung DeX ini fitur yang kasih kita tampilan kayak di laptop. Kalian bisa lihat nih, pas buka app tampilannya jadi kayak window di laptop. Di kanan sini kita bisa minimize windownya tuh, gedein sampai bikin full screen juga. Gesturnya juga tentu nggak ketinggalan. Misalnya kita bisa drag ke samping buat split window, atau double tap di bagian atas ini buat gedein layar. Terakhir sama kayak di laptop, di sini juga ada yang namanya workspace. Total ada 4 yang bisa kita atur. Misalnya workspace pertama buat kerja, kalau sebelahnya itu workspace buat menunda pekerjaan, alias hiburan. Sama bisa juga buat berkreasi. Nah, ini nggak kalah seru, Galaxy AI. Jadi nggak cuma di HP, tapi tablet juga. Cuma nggak usah gue jelasin lebih lanjut lah ya. Paling yang beda karena ada S Pen saat kita select objek ataupun pindahin bakal lebih presisi ya dibanding pakai jari. Habis itu sketch to image yang jujur gue hampir nggak pernah pakai. Tapi bocil doyan banget dah. Soalnya tiap kali coret-coret hasilnya langsung bikin dia ngerasa udah kayak seniman profesional. Padahal cuma lingkaran sama garis doang sih. Nah, buat gue sendiri yang otaknya baru bekerja tengah malam dan butuh temen ngobrol, fitur Gemini Live plus screen sharing cukup membantu. Misalnya kalau kalian lagi browsing-browsing berita, terus tanpa butuh baca isinya, bisa langsung tanya ke Gemini aja. Ini kalau dari artikel EE Times Asia, yang global smartphone shipment, kalau kamu lihat ini Samsung pertumbuhannya di ranking keberapa? Dari artikel yang saya baca, Samsung berada di peringkat pertama dengan pangsa pasar sebesar 20%, diikuti oleh Apple dengan 16% dan Xiaomi dengan 14%. Lain juga tetap ada ya, kayak Circle to Search, Interpreter buat ngobrol lintas bahasa. Halo guys, kalau kalian suka sama video-video kayak gini, jangan lupa subscribe ya, biar bisa cepat-cepat 1 juta subscriber. Dan writing assist yang bantu penulisan kayak buat ringkasan, cek grammar, sama gaya penulisan. Oh ya, selama pakai ini gue baru ngeh ya kalau tabletnya nggak bergetar sama sekali. Tadinya gue mikir ini ngebug, tapi ternyata emang nggak dikasih modul haptic. Pas gue ke menu juga bagian vibrationnya nggak ada ya. Yang biasa menu ini punya tulisan sound and vibration. Selain S11 regular, Samsung juga keluarin varian Ultra yang sekilas aja gue jabarin bedanya ya. Ada di ukuran layar 14,6 inch, segede laptop tipis dan udah punya anti-reflection. Terus chipset sama, kamera belakang yang ketambahan ultra wide, baterai lebih gede dan udah WiFi 7. Dan kalau secara ukuran pun malah lebih tipis 0,4 mili di 5,1. Dengan harga mencapai 23 juta.
Yang menurut gue kalau kalian nggak butuh layar sama baterai yang lebih gede, plus mau lebih hemat juga, versi reguler ini bakal lebih cocok sih. Dan dia ada dua model, yang Wi-Fi only seharga 15 juta, dan satu lagi bisa cellular 5G di 16,5 juta, dengan satu konfigurasi 12 plus 256 GB. Yang emang harganya tetap di kelas premium ya. Cuman kalau lihat kombinasi performance, software matang, ekosistem kuat, dan Galaxy AI, tablet ini salah satu opsi menarik buat yang lagi cari tablet Android premium tuh. Walaupun anti-reflection di varian ultranya sih bikin ngiler, apalagi buat yang sering pakai di luar ruangan. Terus buat sebagian orang, hilangnya Bluetooth di S Pen sama absennya vibration bisa ganggu. Walaupun buat gue sendiri sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Tapi selebihnya, ini tablet bisa dipakai buat macem-macem. Mau buat produktivitas siap, berkreasi hayo, dan hiburan juga bisa banget.